Bab 22. Bertekun. Demi keyakinan kami, untuk melindungi semua orang yang kami sayangi. Suara Long Xingyu jelas bergema di benak Long Hao Chen, membuat rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang dan semangatnya meningkat. Batu kebangkitan di tangan Long Xingyu sedang dibubarkan, terus disempurnakan di tangannya sebelum akhirnya mengambil bentuk setetes cairan emas murni yang mengambang dan menuju lubang di tengah perut Long Hao Chen. Dibandingkan dengan kebangkitan ksatria biasa, dengan pemurnian Xingyu, tetesan cairan suci ini tidak memiliki jejak ketidakmurnian. Itu hanya berwarna emas dan bergabung dengan tubuh Long Hao Chen. Engah, dalam sekejap setelah tetesan cairan suci bergabung dengan tubuh Long Hao Chen, cahaya keemasan yang intens bersinar di dahinya. Cahaya keemasan bereaksi dengan bright blessing, perlahan menuju ke atas kepala Long Hao Chen, lalu tumbuh sedikit demi sedikit. Long Xingyu dengan gugup melihat pilar emas ini. Itu akan menentukan potensi masa depan Long Hao Chen mengenai penggunaan atribut suci. Selama kebangkitan suci, para ksatria akan memperoleh atribut suci dalam energi spiritual batin mereka dan selama proses ini, kuantitas energi spiritual internal mereka, salah satu standar terpenting untuk menentukan potensi seorang ksatria, akan ditentukan. Secara umum, jika tingkat energi spiritual internal bawaan seseorang bahkan tidak bisa melebihi 10, maka ksatria itu tidak akan memiliki cara untuk menerobos langkah ketiga. Dari atas kepala Long Hao Chen, benang emas tiba-tiba tumbuh sebelum jatuh ke belakang, itu dengan cepat telah mencapai panjang yang sesuai dengan tingkat energi spiritual ke-10. Tubuhnya menderita dan gemetar sekuat sebelumnya, tetapi kecepatan pertumbuhan benang emas itu benar-benar mencengangkan. 10, 20, 30, 40. Pada saat tingkat energi spiritual mencapai 40, Long Xingyu tidak bisa menahan tinjunya. Ketika energi spiritual internal bawaan seseorang mencapai 40, dia sudah menjadi jenius langka di kuil ksatria. Tapi tiang emas ini masih tumbuh dengan kecepatan yang sama. Kapasitas mental bawaan yang begitu tangguh, Long Xingyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Dia menduga sebelumnya bahwa kapasitas mental Long Hao Chen tidak normal, tapi dia tidak memiliki cara untuk memastikan sebelum melakukan kebangkitan suci. Pada saat itu, dia akan dapat melihat betapa hebatnya kapasitas mental Long Hao Chen. 50, itu melebihi 50. 55, 58, 60. Secara mengejutkan bahkan melebihi 60. Long Xingyu ingat bahwa dia dikenal sebagai jenius terbesar abad ini di kuil ksatria, dan selama kebangkitan suci, energi spiritual internalnya memuncak pada level 77. Meskipun dia merawat Long Hao Chen selama setahun terakhir, membangun fondasinya dengan membuatnya duduk bermeditasi, fakta energi spiritualnya melebihi 60 berarti banyak hal, dan pilar cahaya keemasan ini masih terus tumbuh. 65, 67, sudah 67. Murid Long Xingyu menyusut dengan keras. Untuk energi spiritual internal bawaan, setiap 10 level sesuai dengan satu langkah dan jika energi spiritual internal Long Hao Chen melebihi 70, kapasitasnya untuk menggunakan sihir suci tidak akan kalah dengan penyihir elemen cahaya. 70, benar-benar 70. Saat ini, Long Xingyu tidak bisa menahan nafas, ketika energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen menerobos tingkat ke-70, dia berhenti gemetar. Dengan suara puff lainnya, banyak benang emas cahaya keluar dari tubuh Long Hao Chen. Rasa sakitnya, pada saat ini, semua hilang dan pakaian Long Hao Chen menghilang karena cahaya keemasan ini. Kulit putihnya bersinar seperti kristal, benang emas tipis berkeliaran, menumpuk di sekujur tubuhnya, menutupinya dengan warna emas. Cincin cahaya emas secara bertahap ditarik ke tengah dada Long Hao Chen sebelum akhirnya mengambil bentuk kedelai kecil. Bagian 2, Long Hao Chen memiliki perasaan yang sangat aneh ketika energi spiritual batin bawaannya mencapai 70, ia merasa seolah-olah rasa sakit yang dibawa oleh seluruh tubuhnya telah hilang, digantikan oleh sensasi surgawi. Semuanya menjadi jelas dan transparan, termasuk hati dan jiwanya. Suasana ilahi yang kaya ini meningkatkan tubuhnya. Namun, energi spiritual batin masih tumbuh, dan Long Hao Chen tampaknya agak berubah, dipengaruhi oleh hukum cahaya. Astaga! 80, energi spiritual bawaannya sebenarnya bahkan melebihi 80. Tubuh Long Xingyu menggigil sekali lagi. Kekuatan spiritual bawaan yang menakutkan ini sebenarnya tidak membuat Long Hao Chen tangguh untuk saat ini,
tetapi itu pasti akan memiliki pengaruh besar pada potensinya. 81, 83, 85, cahaya keemasan naik seperti sebelumnya, bahkan setelah melampaui tingkat energi spiritual batin ke-70. Dalam sejarah kuil ksatria, ada 17 catatan pencapaian ini. Di antara 17 orang ini, kecuali 6 dari mereka, yang lainnya menjadi ksatria ilahi yang paling tangguh dalam sejarah. Namun, energi spiritual bawaannya melampaui 80. Ini terjadi hanya 3 kali dalam sejarah. Di antara ketiga ksatria itu, 2 tidak berhasil bangkit, hanya 1 yang berhasil. Pada tahun ulang tahunnya yang ke-36, yang 1 itu menerobos ambang langkah ke-9 panggilan, tingkat energi spiritual ke-10. 000, pencapaian ilahi. Astaga! 90, benar-benar 90? Satu-satunya dalam sejarah kuil ksatria yang mencapai tingkat energi spiritual ke-90. Long Xingyu tercengang karena takjub. Hati yang murni, kapasitas mental yang berbeda dari orang biasa, pemahaman yang baik tentang 10 aturan ksatria, dan tingkat energi spiritual internal bawaan yang menakutkan. Pilar emas itu sepertinya telah mencapai kemacetannya, pertumbuhannya jelas berkurang dalam jumlah besar. Sekarang, itu naik perlahan. Energi spiritual internal bawaan dari 70 dikenal sebagai pemberian tubuh malaikat, salah satu dari 80 dikenal memiliki tubuh yang diberkati oleh dewa, dan di atas tingkat energi spiritual ke-90, meskipun kasus ini tidak pernah muncul di kuil ksatria, di catatan kuil ksatria asli yang ditulis oleh para leluhur. Tubuh yang diasosiasikan dikenal sebagai tubuh Scion of Light, tubuh suci paling murni yang bisa ada. Dengan itu, dia secara bawaan akan dapat menggunakan senjata suci apapun dan bersahabat dengan binatang ajaib apapun dengan atribut cahaya. Pada akhirnya pilar emas tersebut tidak bisa terus terangkat dan terhenti di posisi level 97. Tingkat energi spiritual bawaan, 97. Cahaya keemasan berangsur-angsur melemah, memperlihatkan siluet ayah dan anak. Rasanya sangat enak. Long Hao Chen baru saja kembali ke akal sehatnya, dilepaskan dari atmosfer suci yang istimewa ini. Membuka matanya, Long Hao Chen menemukan keterkejutannya bahwa ayah di depannya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang kusam. "Ayah, ada apa?" Long Hao Chen buru-buru bertanya. Tubuh Long Xingyu bergetar, dan kembali ke akal sehatnya, dia menatap mata Long Hao Chen. Mata berwarna biru tua Long Hao Chen berubah menjadi emas yang aneh warna. Mata berwarna emas muda bukanlah sesuatu yang sama sekali tidak biasa, tapi ini adalah pertama kalinya Long Xingyu melihat jenis mata berwarna emas transparan ini. Scion of Light, itu benar-benar Scion of Light. Tuhan memberkati umat manusia, Tuhan memberkati kuil ksatria. Long Xingyu tidak bisa mengendalikan suaranya yang sedikit gemetar. Saat dia berbicara, dia mengambil kembali berkat cerah miliknya. "Ayah, apa itu Scion of Light? Ah, dan bagaimana dengan pakaianku?" Angin bertiup dari gunung dan Long Hao Chen merasakan hawa dingin, menemukan bahwa dia menjadi telanjang tak terduga. Dia segera berteriak karena khawatir. Long Xingyu bereaksi pada saat ini, tangan kanannya gemetar dan dari situ, gaun panjang muncul, menutupi tubuh Long Hao Chen. Dengan hati-hati melihat putranya, Long Xingyu menemukan bahwa kulit Long Hao Chen sekarang memiliki kilau keemasan yang hanya bisa diperhatikan karena sinar matahari. Tapi fakta anehnya adalah bahwa tidak ada banyak atmosfer suci yang tersisa di tubuhnya seperti para ksatria lain setelah kebangkitan suci. Mereka, semua atmosfer suci sebenarnya ada di dalam tubuhnya, dan tidak ada sedikit pun yang tumpah. Hanya mata Long Xingyu yang bisa melihat fenomena khusus seperti itu. Bab 23. Karena fakta bahwa di kuil ksatria, ada kurang dari 10 orang yang benar-benar mengetahui misteri mendalam Scion of Light, Long Xingyu sama sekali tidak khawatir tentang bakat bawaan putranya terungkap. "Hao Chen, kebangkitan suci, Anda baru saja selesai. Apa kau menyadari bahwa setelah memperhitungkan energi spiritual internalmu, kau sudah menjadi ksatria sejati?" "Oh, sangat mudah." Long Hao Chen terkejut, tetapi dia bisa merasakan di tubuhnya semacam arus udara hangat yang bereaksi terhadap pikiran dan gerakannya. "Mudah?" Wajah Long Xingyu menunjukkan senyuman yang dipaksakan, berpikir bahwa anak kecil ini tidak tahu kelaparan atau kelaparan. Setelah seorang ksatria terbangun, itu sudah layak dipuji jika seseorang memperolehnya, 20 tingkat energi spiritual.
Karunia bawaanmu tidaklah buruk, tapi ini hanyalah apa yang kebangkitan suci berikan untukmu. Mengenai latihan Anda di masa depan, Anda tidak hanya harus berusaha sebaik sebelumnya, tetapi mungkin bahkan lebih besar lagi. Mengerti? Mari kita kembali dan membicarakan masalah ini. Ayah, aku pasti akan berusaha keras. Setelah melihat Long Xingyu memegang tangan Long Hao Chen saat mereka kembali ke kabin kayu, wajah Bai Yu mengungkapkan senyuman dan dia diam-diam melihat pemandangan ini, berdiri dekat. Dia tidak tahu banyak tentang permainan pedang, tetapi dia memahami suaminya dengan baik. Dia juga bisa melihat dengan jelas dari wajah Long Xingyu bahwa dia agak terkejut. Dengan fakta bahwa suaminya yang tangguh secara tak terduga dikejutkan oleh hadiah bawaan putranya, tampaknya pilihan Chen Chen untuk berjalan di jalan kesatria adalah pilihan yang tepat. Namun, jika suatu saat, mereka, ayah dan anak, benar-benar harus menghadapi orang itu, menuju kembali ke kabin kayu, Long Hao Chen mengenakan pakaian yang dibawanya sebelum melanjutkan mendengarkan instruksi Long Xingyu. Long Xingyu berkata dengan suara berat, "Sekarang kamu harus memberitahuku apa pilihanmu. Apakah kamu ingin menjadi Retribution Knight atau Guardian Knight?" Long Hao Chen menjawab tanpa penundaan, dengan suara tegas, "Ayah, saya ingin menjadi ksatria penjaga." "Seorang ksatria penjaga?" Long Xingyu tercengang, "Jadi Anda secara tak terduga bersedia menyerah pada kekuatan serangan yang hebat dan efektivitas tempur dari Retribution Knight?" Satu Long Hao Chen dengan tegas menjawab, "Ayah, kamu mengatakan kepada saya bahwa untuk menjadi pertandingan melawan ras iblis, kami membutuhkan kekuatan kemanusiaan secara keseluruhan, bahwa kekuatan satu orang, pada akhirnya, tidak signifikan. Saya ingin berubah menjadi ksatria penjaga untuk melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi lebih baik dan, pada saat yang sama, untuk lebih membantu orang-orang yang bertempur di sampingku di medan perang." Long Xingyu jelas agak kecewa dan dia menghela nafas. Tapi untuk akhirnya melawan 72 dewa iblis, apa yang kita butuhkan adalah kekuatan terbesar yang bisa dibawa manusia. Long Hao Chen segera bertanya, "Lalu apakah tidak mungkin bagi ksatria penjaga untuk melawan dewa iblis?" Saat dia mendengarkan pertanyaan ini, mata Long Xingyu bersinar. "Itu dia. Dengan energi spiritual internal bawaan Anda 97, kebangkitan suci, Anda sebagai Scion of Light, dan kapasitas mental Anda yang luar biasa sebagai pendukung, mengapa Anda tidak dapat mempelajari lebih banyak hal lagi? Retribusi dan wali hanyalah klasifikasi, mungkin Anda akan bisa menciptakan keajaiban. Mungkin pilihan yang tepat bagi Anda adalah berlatih di kedua spesialisasi pada saat yang sama, untuk memaksimalkan potensi bawaan Anda sebagai Scion of Light." Long Hao Chen tampaknya telah memahami sesuatu dan bertanya dengan suara terkejut, "Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa saya harus belajar pada saat yang sama, keterampilan dan kemampuan seorang ksatria retribusi?" "Tepat sekali. Mulai sekarang, saya akan melatih Anda sebagai ksatria retribusi, dan dalam 2 tahun, Anda akan berangkat ke Hallyu Hall, di mana Anda akan berlatih sebagai ksatria pelindung. Ini dapat mengurangi kecepatan kultivasi energi spiritual Anda, tetapi selama Anda mampu maju sebagai retribusi dan ksatria penjaga, di masa depan, Anda akan menjadi seorang ksatria tangguh yang tidak pernah didahulukan dalam sejarah." Waktu berlalu hari demi hari, pelatihan sebagai ksatria di puncak Gunung Odin terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, 1,5 tahun berlalu. Dang bunyi lonceng yang rapi dan tubuh pemuda itu tiba-tiba bersinar warna keemasan sebelum mengembun seperti cahaya matahari terbit, saat pedang yang bersinar menembus ruang. Sebuah pedang bambu melambai ringan, ujungnya bersinar warna keemasan saat ruang di depan pedang bambu dengan pegangan kecil ini hancur. Bagian 2, lumayan. Shining Solar Cut, milikmu sudah pada level penguasaan puncak, hanya kekurangan dalam durasi dan tingkat pemanasan, dan tingkat energi spiritual untuk saat ini. Long Xingyu secara mengesankan menggunakan pedang bambu untuk menangkis potongan yang mempesona ini, dan pemuda yang menggunakan pedang bersinar ini dengan baik, adalah Long Hao Chen. Setelah 1,5 tahun, Long Hao Chen berusia 12 tahun, dan dibandingkan dengan kehidupan aslinya di kota Odin, ia mengalami perubahan yang dapat merobek langit dan bumi secara terbalik dua. Satu-satunya Long Hao Chen yang berusia 12 tahun telah tumbuh hampir 1,60 meter. Dia tidak terlihat berotot sama sekali, proporsi sosoknya yang ramping terlihat sempurna. Rambut hitamnya berkibar di bagian belakang kepalanya dan matanya yang berwarna emas berkilau menyilaukan. Wajah kecilnya yang semula cantik telah menjadi sangat heroik,
tetapi penampilannya terlihat sempurna seperti sebelumnya. Melihat watak fisiknya, jika dia mengatakan bahwa dia berusia 14 atau 15 tahun, pasti akan ada orang yang percaya itu. Pada saat ini, kedua tangan Long Hao Chen melonjak, masing-masing memegang epee, senjata standar untuk seorang ksatria, panjangnya 2 meter, 6 chi, lebar 16,5 cm, 6 chun, dan ketebalan 12,3 cm yang mengesankan. Berat epee ksatria semacam ini adalah 25 kg, 50 jin, tetapi mereka terlihat sangat ringan, seolah-olah tidak ada apa-apa di tangannya. Selama 1,5 tahun, Long Hao Chen telah belajar banyak dari ayahnya. Energi spiritual internalnya tidak banyak meningkat dari tingkat bawaan ke-97, karena hanya tumbuh ke tingkat ke-120, tetapi energi spiritual eksternalnya tumbuh ke level puncak ksatria langkah ketiga, level total 200. Secara keseluruhan, itu berjumlah total 320, tingkat ksatria peringkat keempat. Dia tidak jauh dari tingkat energi spiritual ke-330 dari peringkat kelima. Jika bukan karena fakta bahwa Long Xingyu mencoba membangun fondasi yang kokoh di dalam dirinya, kecepatannya yang tumbuh mungkin akan lebih menakutkan. Bahkan jika Long Xingyu ketat, ketika melihat pemuda berusia 11,5 tahun yang mencapai peringkat keempat sebagai seorang ksatria, dia hanya bisa mengungkapkan senyum puas. Dalam sejarah kuil ksatria, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sendiri baru mencapai tingkat latihan ini pada usia 15 tahun. Namun, dengan energi spiritual eksternalnya mencapai tingkat puncak, kecepatan pertumbuhan energi spiritual Long Hao Chen berkurang secara signifikan. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengandalkan penguatan energi spiritual batinnya untuk mempraktikkannya. Hanya setelah mencapai langkah selanjutnya dari panggilan ksatria barulah dia dapat terus melatih energi spiritual eksternalnya. Mendengarkan pujian ayahnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum lebar. "Papa, kekuatan Shining Sun Light Card ini sangat tinggi, tetapi menghabiskan 50 unit energi spiritual internal dan bahkan menghabiskan beberapa energi spiritual eksternal. Energi spiritual saya masih terlalu kurang." Long Xingyu mengungkapkan senyuman, "Kamu masih berusia 11 tahun. Kamu harus tahu bahwa, Shining Sun Light Card, adalah skill yang harus dikuasai oleh knight hebat manapun. Anda tidak boleh tidak sabar, Anda harus mencoba maju selangkah demi selangkah. Oke, bersiaplah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan hari ini." Setelah mendengar ayahnya, ekspresi Long Hao Chen segera menjadi serius. Tangannya mencengkeram pedang dengan erat. Long Xingyu bergerak, tubuhnya tampak tanpa bobot, dan dalam sekejap, pedang bambu di tangannya tiba di depan Long Hao Chen. Setelah epee di tangan kirinya didorong ke belakang, Long Hao Chen dengan cepat mundur selangkah, menghindari serangan pedang bambu pada saat bersamaan. Meskipun jelas, Long Xingyu tidak menggunakan energi spiritual dalam pedang bambunya. Namun, di saat berikutnya, bayangan bambu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan tubuh Long Hao Chen, seperti tetesan air. Long Xingyu sudah pergi dan hanya ada 3 bayangan bambu tak berujung yang datang dari segala arah, bertujuan untuk menusuk Long Hao Chen, tetapi Long Hao Chen tampak sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sepasang epee di tangannya menari-nari di udara dengan kecepatan tinggi. Tiupan yang terdengar seperti daun pisang di tengah hujan berdering tanpa henti. Bab 24. Long Hao Chen menggunakan tepi, bagian datar, dan bahkan pegangan pedang berat di tangannya, itu sepertinya bisa menangani semua serangan pedang bambu lawan. Sesaat, bayangan pedang itu berkilauan, menyelimuti seluruh tubuhnya seperti bola cahaya besar. Kemampuan cahaya suci terus digunakan, dikoordinasikan dengan pertahanannya menggunakan sepasang pedang berat. Saat menghadapi serangan Long Xingyu, jika Long Hao Chen menunjukkan sedikit kekurangan, pedang bambu akan segera jatuh ke tubuhnya dan lebih menyakitkan daripada serangan semut burung hantu. Namun, yang aneh adalah bahwa Long Hao Chen berhasil melawan, meskipun Long Xingyu terlihat cukup serius. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menembus pertahanan Long Hao Chen. Setelah 1/4 jam pertempuran terus-menerus, pedang bambu Long Xingyu tiba-tiba bersinar. Sinar putih meluas dan ribuan pedang muncul di depan Long Hao Chen. Long Hao Chen masih melambai-lambaikan pedangnya. Dia tidak mengharapkan serangan ini dari Long Xingyu, tetapi ini jelas bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Gagang pedang berat di tangan kirinya dipukul di tangan kanannya, lalu ia menebas di hadapannya dengan pedang berat di tangan kanannya, sambil mengayunkan pedang di tangan kirinya.
Dengan kilatan cahaya keemasan, Horny Charge digunakan ke arah pedang bambu. Suara denting lembut terdengar. Pedang diayunkan tapi pedang bambu yang berada di jalur serangan tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Menggunakan momentum dari blok sebelumnya, Long Hao Chen maju. Dengan suara dering yang rapi, lapisan cahaya keemasan segera bergelombang dari tubuh Long Hao Chen. Itu adalah obstruksi ilahi. Melawan tusukan Long Xingyu, dia harus menggunakan semua energi spiritual yang tersisa untuk membentuk obstruksi ilahi, memungkinkan dia untuk menahannya. Hebat, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Anda bisa bertindak dengan tenang. Saya melihat bahwa pelatihan tempur sebenarnya yang kami lakukan setiap hari tidak sia-sia. Mengambil pedang bambunya kembali, Long Xingyu yang tersenyum mengangguk di depan Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen terengah-engah, pakaiannya basah oleh keringat. Meskipun ayahnya tidak menggunakan serangan terkait energi spiritual, Long Hao Chen masih kewalahan oleh kekuatannya. Long Xingyu pergi ke depan Long Hao Chen, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita pulang untuk beristirahat sebentar, ibumu akan segera selesai makan siang." Baik. Wajah Long Hao Chen juga senang. Terlepas dari kenyataan bahwa selama 1,5 tahun ini, dia dengan susah payah berlatih setiap hari, itu masih merupakan periode paling bahagia dalam hidupnya. Wajah ibunya selalu tersenyum, dan ayahnya yang tangguh memerintahkannya. Kehidupan seperti ini jauh dari membosankan, sebaliknya, penuh kebahagiaan. Ketika ayah dan anak tiba di depan kabin kayu, kaki Long Xingyu tiba-tiba berhenti, matanya menunjukkan tatapan yang parah. Long Hao Chen juga merasakan perubahan pada napas ayahnya, dia memberikan perasaan seperti naga kuno yang maha kuasa yang mencegahnya bernapas dengan tenang. Long Xingyu melonggarkan cengkeramannya pada tangan Long Hao Chen dan perlahan berbalik, mengambil langkah ringan dan, pada saat berikutnya, Long Hao Chen membuka mulutnya lebar-lebar. Dari tubuh ayahnya, pancaran berwarna emas pekat menyembur, mengangkat tubuhnya ke dalam langit dan memungkinkan dia untuk terbang. Meskipun telah berlatih selama lebih dari 2 tahun dengan ayahnya, Long Hao Chen tidak tahu sama sekali, di tingkat mana kekuatan sebenarnya ayahnya. Pada saat ini, melihat bahwa ayahnya bisa pergi sejauh mungkin untuk dapat mengandalkan energi spiritualnya untuk melayang di langit memberinya kejutan yang sangat besar. Pada saat yang sama, 2 lampu emas bisa dilihat di mata Long Xingyu saat dia menatap dari jauh ke arah kota Odin. Tanpa menunggu Long Hao Chen pulih dari keterkejutan, dia turun ke tanah, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Angkatan bersenjata ras iblis meluncurkan serangan diam-diam, kita harus pergi. Bersamaan dengan itu, dia meraih lengan Long Hao Chen dan melonjak sekali lagi di langit. Energi spiritualnya yang terkondensasi penuh berupa sepasang sayap emas yang menyebar dari punggung Long Xingyu. Transformasi energi spiritual adalah kemampuan yang digunakan oleh ksatria cahaya langkah ke-6, tetapi sayap Long Xingyu memiliki lebar lebih dari 10 meter, ditutupi oleh lusinan bulu berwarna emas yang tampak seperti benda nyata. Bagaimana energi spiritual biasa bisa mencapai prestasi seperti itu dengan mudah? Saat sepasang besar sayap peregangan muncul, aura berwarna emas menyelimuti Long Xingyu dan putranya. Sepasang sayap tiba-tiba mengipasi dan mereka berdua langsung menuju lurus ke arah kota Odin dengan kecepatan meteor. Apa yang Long Hao Chen tidak sadari adalah, setelah melihat sepasang sayap Long Xingyu, semua makhluk dari Gunung Odin, ke bagian dalam hutan, terlepas dari apakah mereka binatang ajaib atau binatang buas, semuanya merayap di tanah, mereka begitu cemas dan putus asa sebelum pemandangan ini sehingga mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Pemandangan berubah menjadi dunia berwarna emas, energi suci yang padat membungkus segala sesuatu di sekitar mereka dan Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internalnya mendidih. Selama momen yang singkat ini, energi spiritual batinnya meningkat pesat, tetapi ini hanya karena energi atribut cahaya yang diproduksi sementara di sekitar mereka pada saat ini terlalu kuat. Ini menunjukkan betapa kuatnya energi suci yang dilepaskan oleh Long Xingyu. Rasanya seolah-olah hanya beberapa detik telah berlalu ketika cahaya keemasan tiba-tiba tersebar dan Long Hao Chen bisa melihat situasi luar. Kota Odin, kami sebenarnya sudah kembali ke kota Odin. Setelah waktu yang singkat, Long Hao Chen tidak bisa mempercayai matanya sendiri, tetapi faktanya adalah bahwa di depan matanya, di bawah kakinya, bukankah ini kota Odin tempat dia dibesarkan? Kota Odin saat ini telah kehilangan suasana awalnya yang tenang dan tenang.
Banyak tempat terbakar, suara tangisan bergema tanpa henti, jeritan yang menyedihkan dan suara kehancuran membanjiri setiap sudut kota Odin. Long Hao Chen melihat setidaknya ribuan monster hitam lapis baja, tinggi, dan besar dengan tubuh yang kuat. Merekalah yang mendatangkan malapetaka di kota Odin. Monster-monster ini setidaknya setinggi 1,8 meter. Masing-masing memiliki kepala serigala dan tubuh manusia pada saat bersamaan. Mereka mengayunkan pedang melengkung. Penduduk kota Odin saat ini sedang dibantai oleh mereka, tangisan sedih dan melengking bisa terdengar di mana-mana, tapi serigala ganas ini juga tak henti-hentinya melolong lebih keras. Lebih dari 3,000 rumah tangga seharusnya tinggal di kota Odin, menghasilkan 20,000 penduduk, tetapi pada saat ini, itu telah menjadi lautan darah dan mayat, darah kental berserakan di mana-mana, pemandangan itu bisa membuat siapapun merasa ingin muntah. Ayah, apa itu? Suara Long Hao Chen dipenuhi dengan amarah, ini adalah tempat dia dibesarkan. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri salah satu mantan teman kecilnya dipotong menjadi 2 bagian oleh monster berkepala serigala yang memegang pedang melengkung, bagian depan tubuhnya tergeletak di tanah dan setelah dia mengeluarkan penderitaan terakhirnya. Menangis sedih dan melengking, organ dalamnya mulai menyebar kemana-mana. Manusia serigala dari ras iblis. Long Xingyu menjawab dengan suara dingin, tekanan yang mengesankan bisa dirasakan dilepaskan dari tubuhnya. Orang-orang di bawah, benar-benar ketakutan oleh manusia serigala, tanpa sadar melihat ke atas. Melihat 2 sayap besar menyebar dari punggung Long Xingyu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sangat heran dengan penampilannya. Ayah, biarkan aku turun, aku akan membunuh mereka. Long Hao Chen berteriak dengan penuh semangat. Kekuatanmu jauh dari cukup. Long Xingyu berkata dengan suara rendah, Hao Chen, bukankah kamu selalu ingin melihat kekuatan ayahmu yang sebenarnya? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Cincin emas merah cahaya melonjak dari punggung Long Xingyu, tahta emas terang yang sangat besar bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, perlahan-lahan muncul dari cincin cahaya merah keemasan.